Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Istiqomatul Anissa dengan NIM belakang 057 kelas TIA. Di sini saya akan membahas sejarah internet, tugas dari jaringan komputer. Yang akan kita bahas yaitu pengertian dari internet, yang kedua yaitu sejarah internet itu sendiri, lalu yang ketiga ada internet di masa kini dan internet di masa depan, dan yang terakhir adalah dampak buruk internet dan latihan berpikir kritis. Lalu apa sih internet itu? Internet sendiri mempunyai arti jaringan yang saling berhubungan, yaitu sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol, dihubungkan oleh beragam teknologi elektronik, nirkabel, dan jaringan optik. Internet TCP atau IP untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Selain komputer, saat ini internet juga bisa menghubungkan berbagai macam gawe dan melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Lalu sejarah internet. Sejarah internet yaitu pada tahun 1962, Dr. Joseph Carl Robert Licklider merumuskan gagasan awal jaringan global dalam serangkaian memo yang disebut Intergalactic Computer Network atau jaringan komputer intergalaksi. Yaitu gagasan tersebut merupakan cikal bakal metode paket switching, yaitu metode untuk mentransmisikan data elektronik secara efektif yang kemudian menjadi pondasi dalam perkembangan internet. ARPANET. Pada tahun 1969, melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET, yaitu Advanced Research Project Agency Network, oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, Dr. Joseph Carl Robert Licklider. Tujuan awal dimulainya proyek itu adalah untuk keperluan militer. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menggunakan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan menghindari terjadinya informasi terpusat, yang apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan. Mulanya, ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, University of Utah, di mana mereka membentuk satu jaringan terpadu pada tahun 1969. Dan secara umum, ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Tidak lama kemudian proyek ini berkembang pesat di seluruh dunia dan semua universitas di negara tersebut ingin bergabung, sehingga membuat ARPANET kesulitan untuk mengaturnya. Oleh sebab itu, ARPANET terpecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET baru yang lebih kecil untuk keperluan militer seperti universitas-universitas. Gabungan kedua jaringan akhirnya dikenal dengan nama DARPANET yang kemudian disederhanakan menjadi internet. Lalu pengembangan TCP atau IP. Apa itu TCP atau IP? Yaitu standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan. Lalu pengembangannya yaitu proyek ARPANET awalnya merupakan proyek yang sukses besar, tetapi keanggotaannya terbatas pada organisasi akademik dan penelitian tertentu yang memiliki kontrak dengan Departemen Pertahanan IS. Menanggapi hal ini, jaringan lain diciptakan untuk berbagai informasi. Teknologi ini terus berkembang pada tahun 1970-an setelah ilmuwan Robert Kahn dan Vinton Cerf mengembangkan Transmission Control Protector dan Internet Protocol atau TCP/IP, yaitu sebuah model komunikasi yang menetapkan standar cara data dapat ditransmisikan antara beberapa jaringan. ARPANET mengadopsi model TCP atau IP pada tanggal 1 Januari 1993 yang merupakan awal perkembangan internet modern. Berdasarkan publikasi University System of Georgia, 1 Januari 1993 dianggap sebagai hari lahir internet secara resmi. Lalu pengembangan DNS. Apa itu DNS? DNS adalah singkatan dari Domain Name System. DNS merupakan sistem yang membantu mempermudah interaksi manusia dengan komputer. Manusia terbiasa menggunakan nama yang terbuat dari alfabet, misalnya nama orang, nama barang, ataupun nama tempat. Lalu pengembangannya yaitu untuk menyeragamkan alamat di jaringan komputer yang ada. Maka pada tahun 1994 diperkenalkan sistem nama domain yang kini kita kenal dengan DNS atau Domain Name System. Komputer yang tersambung dengan jaringan ada
sudah melebihi 1.000 komputer lebih. Pada 1957, jumlah komputer yang tersambung ke jaringan melonjak 10 kali lipat menjadi 10.000 lebih. Lalu mengembangkan WWW atau World Wide Web. Apa yang dimaksud dengan World Wide Web? Yang kita kenal adalah WWW, yaitu suatu ruang informasi yang dipakai oleh pengenal global yang dinamakan pengidentifikasi sumber seragam sebagai mengenal pasti sumber kekuatan berguna. Lalu pengembangannya yaitu pada tahun 1988, Jarkko Oikarinen dari Finland menemukan dan sekaligus memperkenalkan IRC atau Internet Relay Chat. Setahun kemudian jumlah komputer yang saling berhubungan kembali melonjak 10 kali lipat dalam setahun. Tak kurang dari 100.000 komputer kini membentuk sebuah jaringan. Tahun 1990 adalah tahun yang paling bersejarah ketika tim Berners-Lee menemukan program editor dan browser yang bisa menjelajah antara satu komputer dengan komputer lainnya. Yang membentuk jaringan itu, program inilah yang disebut WWW atau World Wide Web. Lalu runtutan sejarah internet sebagai berikut. Nah, lalu sejarah internet di Indonesia. Pada awalnya berdasarkan catatan Louis Arian dan Ethnic Protocol Internet IP pertama dari Indonesia, UI NetLab, didaftarkan oleh universitas pada tahun 24 Juni 1988 oleh RMS Ibrahim, Suryono Adi Sumarta, Muhammad Ihsan, Robi Subiakto, Putu, Firman Siregar, Adi Indrianto, dan Onowe. Purbo merupakan beberapa nama-nama legendaris di awal pembangunan internet pada tahun 1992 hingga 1994. Pada sekitar tahun 1994, mulai beroperasi Indonet yang dipimpin oleh Sanjaya. Indonet merupakan ISP pertama yang beroperasi di Indonesia. Sambungan awal ke internet dilakukan menggunakan dial-up oleh Indonet. Pada tahun 1995, pemerintah Indonesia melalui Departemen Pos dan Telekomunikasi menerbitkan izin pertama untuk ISP yang diberikan kepada Rednet pimpinan BRM Roy Rahajasa Yamin. Pada awal beroperasi, Rednet sudah dapat melayani koneksi melalui dial-up dan protokol PPP, sehingga klien dengan sistem operasi semacam Windows sudah dapat berinternet menggunakan browser. Perkembangan terakhir yang perlu diperhatikan adalah tren ke arah e-commerce dan warung internet yang satu dan lainnya saling menunjang membuahkan masyarakat Indonesia yang lebih solid di dunia informasi. Rekan-rekan e-commerce membangun komunitasnya di beberapa milis. Lalu yang ketiga yaitu internet di masa kini dan di masa depan. Nah, penggunaan internet di masa kini yaitu melonjak dari tahun ke tahun, khususnya pada tahun ini yaitu sekitar 4,95 miliar pengguna internet pada Januari 2022. Bisa dilihat pada grafik tersebut. Lalu jumlah penggunaan internet di dunia kini mencapai 5 miliar. Angka mewakili 63% populasi penduduk dunia yang kini memperkirakan mencapai 7,93 miliar orang. Jumlah pengguna internet pada April 2022 juga meningkat dari tahun sebelumnya, sehingga kenaikan sebesar 196 juta pengguna. Meski kenaikannya terbilang signifikan, masih ada 2,9 miliar orang yang belum menggunakan internet dalam periode yang sama. Angka ini mewakili 37% dari total populasi global. Lalu internet di masa depan. Marysville University dalam publikasinya memprediksi internet akan berevolusi menjadi lebih cepat dan lebih aman. Digitalisasi merajalela dan teknologi seperti pembelajaran mesin dan koneksi seluler menjadi semakin meluas. Menurut peneliti Universitas Harvard, Judith Jonas, internet akan menjadi campuran realita dan virtual, yaitu tidak ada lagi keyboard, mouse, dan layar. Di masa depan, internet akan fokus pada augmented reality. Diprediksi bahwa masyarakat yang akan memakai kacamata augmented reality dan menggunakannya untuk berinteraksi dengan lingkungan mereka. Selain itu, mengetik pesan akan digantikan oleh komunikasi verbal dan pendengaran.
seperti layanan fasilitas asisten virtual dari Apple dan Alexa dari Amazon. Asisten virtual menghadirkan layanan personalisasi di dunia serba digital ini. Kehadiran internet yang terus berkembang membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Masa depan internet yang begitu luas memungkinkan berbagai inovasi dan teknologi yang akan mengubah masyarakat secara menyeluruh. Lalu yang terakhir yaitu dampak buruk internet dan latihan berpikir kritis. Dampak buruk internet sendiri yaitu penurunan minat baca dan berpikir kritis. Internet memberikan dampak buruk bagi manusia, khususnya bagi kemampuan membaca. Kemudahan yang diberikan oleh internet dalam akses data membuat manusia cenderung menjadi informasi melalui internet dan tidak lagi mencari informasi melalui buku cetak. Kemampuan membaca manusia mengalami penurunan dikarenakan sumber-sumber informasi dapat diperoleh langsung melalui internet. Sumber informasi juga beralih dari buku cetak ke internet. Kemudian pencarian sumber informasi dan menyusun informasi dari internet menjadi sebuah bacaan membuat manusia mengalami penurunan kemampuan yang mengalami penurunan utamanya pada kualitas bacaan. Latihan berpikir kritis. Yang pertama yaitu bagaimana tanggapan kalian apabila internet di Indonesia ini diterapkan seperti di Korea Utara? Lalu yang kedua, yaitu apa yang kita lakukan agar penurunan minat baca berkurang dengan memanfaatkan internet. Menurut saya, yang pertama yaitu apabila internet di Indonesia diterapkan seperti di Korea Utara, maka kemungkinan Indonesia menjadi negara maju sangatlah kecil, karena hanya berpatokan pada sistem internet yang diizinkan saja serta susah mengetahui perkembangan di dunia luar seperti apa. Lalu yang kedua yaitu, jawaban yang kedua, kita bisa memanfaatkan bacaan-bacaan yang ada di internet serta buku digital yang ada. Dan tidak langsung mencari jawabannya, namun mencari sumbernya terlebih dahulu. Dalam artian kita mencari bacaan terlebih dahulu, tidak langsung mencari jawabannya. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.